Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di main program, dan ini adalah video kedua kita, di mana video yang pertama kemarin ataupun video pertama dari seri pemrograman dasar bahasa C, kita udah membahas intro ataupun pendahuluan dari pemrograman dasar bahasa C. Jadi di video kedua kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai algoritma dan flowchart di dalam pemrograman. Dan di episode kedua kali ini ataupun di video kedua kali ini kita akan membahas dua materi utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada algoritma dan yang kedua ada flowchart. Baik ya, langsung saja kita memasuki ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu algoritma. Baik, jadi algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah agar mencapai hasil yang diinginkan. Jadi dengan kata lain ya, algoritma ini sama seperti proses yang harus kita lakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan gitu. Jadi proses di dalam algoritma ini harus sesuai dengan prosedur ataupun harus sesuai dengan urutan ataupun tahapan-tahapannya gitu. Dia harus berurutan agar program yang diinginkan dapat tercapai gitu. Jadi di sini kita ada contoh dari algoritma, yaitu program menghitung luas persegi panjang. Dan di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini ada gambar satu buah balok persegi panjang dengan nilai dari panjangnya 10 cm dan nilai lebarnya 2 cm. Jadi misalnya kita ada satu problem nih kan, bagaimana cara menghitung luas dari persegi panjang gitu. Jadi algoritmanya itu gimana gitu. Jadi yang pertama, algoritmanya itu sudah pasti kita harus menentukan nilai dari masing-masing sisinya, masing-masing dari sisi persegi panjangnya. Jika sisi dari persegi panjang belum diketahui, maka kita harus mencari nilainya. Namun karena di sini contohnya kita sudah memiliki nilai dari masing-masing sisi, seperti nilai dari sisi panjang, kemudian nilai dari sisi lebar, maka kita tidak perlu lagi mencari nilai dari masing-masing sisi. Kita tinggal menentukan aja yang ataupun kita tinggal masukkan nilai yang sudah tercantum di dalam gambar. Jadi algoritmanya yang pertama yaitu menentukan nilai dari sisi panjang, kemudian yang kedua menentukan nilai dari sisi lebar ya. Kemudian yang ketiga kita harus menentukan rumus dari luas persegi panjangnya itu apa gitu. Jadi kalau kita udah menentukan nilai dari kedua sisi panjang dan lebar, karena kalau kita di sini kan cuma mencari luas dari persegi panjang ya, bukan luas dari balok itu. Persegi panjang kan cuma ada dua sisi, yaitu sisi panjang dan juga sisi lebar. Jadi kita setelah menemukan nilai dari masing-masing sisinya, kita harus menentukan rumus yang tepatnya gitu. Jadi rumus dari luas persegi panjang itu ialah panjang kali lebar. Nah, setelah kita menentukan rumus, baru yang masuk ke dalam tahapan selanjutnya ataupun langkah-langkah selanjutnya, yaitu memasukkan nilai dari masing-masing sisi yang telah kita tentukan tadi ke dalam rumus. Sebelumnya itu memasukkan nilai, maka dia akan diproses, kemudian baru dapatlah hasilnya. Jadi seperti itu ialah langkah-langkah dari menghitung luas dari persegi panjang. Baik, selanjutnya kita akan membahas langsung ke materi yang kedua, ialah flowchart. Jadi flowchart itu adalah algoritma yang dituliskan dalam bentuk diagram alir ataupun grafik. Jadi di sini flowchart itu cuman algoritma yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda ya. Jadi sama saja seperti algoritma, cuman perbedaannya ya, jika tadi algoritma dituliskan menggunakan kata-kata gitu. Jadi flowchart di sini menggunakan diagram ataupun grafik. Dan di sini dapat dilihat ada simbol-simbol flowchart yang harus kita ketahui lah itu fungsinya gitu. Ada beberapa simbol dengan nama yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda, seperti simbol yang berbentuk seperti kapsul memiliki nama terminator dengan fungsi sebagai awalan, permulaan ataupun akhiran dari program. Kemudian yang kedua ada simbol seperti tanda panah dengan nama garis alir atau flow line, kemudian fungsinya sebagai arah aliran program. Kemudian yang ketiga ada gambar berbentuk segi 6 ini ya, segi 6 seperti inilah pokoknya.
dengan nama preparation yang memiliki fungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kemudian ada lagi simbol yang keempat ialah persegi panjang dengan nama proses, fungsinya sebagai proses, gitu. Proses pengolahan data ataupun proses lainnya. Jadi di sini tempat pemrosesan disimbolkan dengan persegi panjang. Kemudian yang kelima, ada simbol seperti jajar kencang dengan nama input ataupun outputan data yang memiliki fungsi sebagai inputan maupun outputan. Dan masih ada banyak lagi simbol-simbol yang harus kita pahami fungsinya, gitu. Jadi teman-teman dapat melihatnya di Google ataupun dimanapun ya. Kalau ada simbol-simbol seperti ini harus diingat fungsinya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada contoh dari flowchart menghitung luas segitiga. Jadi dimulai dari awalan ataupun permulaan, gitu ya. Simbolnya tadi seperti kapsul, kemudian inputan simbolnya seperti jajar kencang ini ya. Jadi diinputkan masing-masing sisi karena kita menghitung luas segitiga. Jadi ada 3 sisi. Jadi kita menginputkan nilai dari ketiga sisi ke dalam flowchart ini. Kemudian selanjutnya diproses dengan simbol persegi panjang. Jadi di sini ada K sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Jadi di proses ini ada rumus, ada rumus yang kita inputkan juga. Sehingga setelah kita memasukkan nilai dari masing-masing sisi, di proses inilah dianya akan diproses sehingga lanjut ke tahapan keempat gitu ataupun ke selanjutnya. Setelah diproses maka akan menghasilkan outputan, yaitu keliling segitiga. Kemudian proses berakhir ditandai dengan selesainya program, ditutup lagi dengan gambar ataupun simbol seperti kapsul ini. Oke, mungkin hanya sekian saja video dari episode kedua kali ini, yaitu algoritma dan flowchart. Jadi pembahasan sini cukup singkat dan di selanjutnya kita akan mempelajari tipe data pada bahasa C. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, dan di sini juga saya ingin mengingatkan apabila ada kesalahan harap dimaklumi dan diperbaiki bersama-sama, gitu kan. Karena di sini juga saya masih belajar dan berusaha untuk membagikan apa yang telah saya pelajari. Semoga bermanfaat itu. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.